Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema hak merek. Pengertian hak merek. Merek sendiri adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Menurut Molengraf, merek adalah diperbandingkannya sebuah barang tertentu dengan nama untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Yang kedua ada perlindungan hak merek. Perlindungan hak merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran merek. Merek yang sudah didaftarkan disebut merek terdaftar. Seiring disimbolkan dengan tanda registered setelah merek atau tanda trademark setelah merek. Yang selanjutnya ada penegakan hukum hak merek. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam Reglemen Industri Eigendom Koloniën 1912 yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Disebut pula Undang-Undang Merek 1961. Selanjutnya, peraturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961 diperbarui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1992, Undang-Undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya, Undang-Undang Merek 1991 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan Paris Convention. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan hingga sekarang berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dan macam-macam merek. Jenis-jenis merek dibagi menjadi 3, yaitu manufaktur brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Yang kedua ada privative brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti Sirex, Ubud yang menjual laptop dan lain sebagainya. Yang ketiga ada produk generik yang merupakan produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas yang membedakan dengan produk lain, baik dari produsen maupun pedagang. Ada macam-macam hak merek. Yang pertama, merek dagang, yakni merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua ada merek jasa, yakni merek yang digunakan pada jenis yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya ada strategi merek atau brand strategis.
Yang pertama, individual branding. Individual branding adalah memberi merek beberapa pada produk baru, seperti pada deterjen Surf dan Rinso dari Unilever untuk membidik segmen pasar yang berbeda, seperti halnya pada Wings yang memproduksi deterjen merek Suklin dan Daya untuk segmen pasar yang beda. Yang kedua ada family branding. Family branding adalah memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal masyarakat. Contoh family branding yakni seperti merek Gary yang merupakan grup dari Garuda Food yang mengeluarkan banyak produk berbeda dengan merek utama Gary seperti Salut, Gary Sauce, Gary Toyota, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada syarat dan tata cara permohonan pengajuan merek. Ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam pasal 7 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pasal 1 hingga pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara pembinaan pendaftaran merek. Pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan ketentuan. Yang pertama, ada permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang dibentuk dan isinya seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek. Yang kedua, ada pengisian formulir. Pendaftaran tersebut wajib dilakukan dalam rangkap tempat dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Yang ketiga adalah ada pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Yang keempat, dalam hal ini permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut. Semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Yang selanjutnya ada perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal. Menurut Sudikno Mertukusumo memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari undang-undang maupun ratifikasi konvensi internasional. Perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya terhadap merek terkenal bersifat preventif dan represif. Yang pertama, perlindungan secara preventif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tidak dapat dipakai oleh orang lain secara salah. Yang kedua, ada perlindungan secara represif dititik beratkan pada pemberian hukum kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagai diatur pada pasal 90, 91, 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sekian dan terima kasih.